Satu pramuka untuk satu Indonesia Jaya. Jaya. Oke. Hai Pak Alek. Hai Kak Latul. Iya, oke. Sudah hadir di depan saya Kak Alik Song. Sudah terlihat di seragamnya. Tiba-tiba datang memakai baju seragam pramuka, pakai hasduk, pakai kopiah rapi. Ini ada apa ini sebenarnya hari ini ada apa? Iya ini Kak, kebetulan hari ini ada kemah pelantikan ini Kak. Sekaligus karena kegiatannya 3 hari, sekaligus saya harus memakai seragam pramuka lah. Oh Biar gitu. enggak wirawiri nanti. Sekalian ya? Sekalian, karena memang baju pengganti juga sudah bawa untuk kegiatan 3 hari ke depan. Oh, udah siap nih. Nih Kak Alek ini sebenarnya ngapain juga sih repot-repot sudah apa dari rumah pakai pramuka terus kemudian padahal kan masih banyak yang muda-muda ya kan. Terus kenapa Pak Alek harus terjun langsung gitu loh mengurusi pramuka gitu? Wah, nanti kita tanya selanjutnya. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu yang ada di rumah, Sobat VP Podcast. Halo. Dan sudah ada di depan saya. Operator tercinta. Hai. Oh, jangan sebut nama, guys. Ya, baik. Hari ini VP Podcast kedatangan tamu yang spesial sekali. Sudah benar-benar niat sudah memakai seragam pramuka, yaitu Pak Alek. Kalau di sekolah saya manggilnya Pak nih, tapi kalau di momen-momen pramuka saya panggilnya Kak ya. Iya, betul Kak Alek. Kak Alek atau Kak Som? Kak Alek. Kak Alek. Iya. Kak Alek ya. Kak Alek sebelumnya Kak Alek sehat? Alhamdulillah Sehat. Sudah divaksin Sudah divaksin berapa kali? 2 kali. Loh, harusnya 3 kali dong. Nah, Ayo, kemana? ya pas jalan-jalan itu kemarin itu. Jangan lupa vaksin ketiga ya Oh Pak. pasti itu, saya kan warga negara yang baik. Pasti kan. Betul. Nah, Pak Alek, ini saat ini kesibukannya apa? Saya kesibukannya hari ini kalau di yang mana ini Kak? Ke pramuka apa yang Di sekolah. Ngapain aja? Main pingpong kah? Kebetulan di sekolah karena masa untuk persiapan kemah pelantikan kami harus menyiapkan administrasi, jumlah peserta, siapa yang mendampingi, susunan upacara kami siapkan semuanya. Oh, jadi sebenarnya Pak Alek ini kan Termasuk izin orang tua, itu kan harus. itu untuk kemah. Itu Iya. yang saat ini di sekolah. Iya. Berarti sebenarnya teman-teman Pak Alek ini adalah salah satu staf tenaga administrasi sekolah yang Iya, juga betul. merangkap sebagai pembina pramuka. Iya, betul. Pembina pramuka di SMK Negeri 1. Iya, betul. Di luar apa Pak? Di luar ada nggak? Kalau di luar sekarang saya di posisi wakil ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo bidang Bina Muda. Bidang Bina Muda. Bina Muda. Iya. Oh, itu kesibukan di luar ya? Kesibukan Sebagai di luar. wakil ketua Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Kota Probolinggo. Kuarcap Korcap Kota Probolinggo. Kalau komunitas di luar ada? Kalau komunitas ya biasa di pecinta alam Di pecinta alam. sama apa naik gunung. Oh, mendaki gunung, melewati lembah. Ya betul. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa, pramuka itu memang harus selalu Oh iya, gembira. kita akan membahas pramuka dan pramuka harus ceria. Aduh ya Allah, saking cerianya ini saya sampai kebablasan. Pak Alek, tadi kan Pak Alek kita datang awal opening langsung tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka, lalala, ye gitu kan. Nah, itu kenapa harus seperti itu, Pak? Apa memang tepuk pramuka seperti itu? Kira-kira maknanya di balik itu apa? Dan aturan-aturannya yang berlaku. Terima kasih Kak Latul. Di dalam gerakan pramuka sudah tidak asing dengan tepuk pramuka, yang mana tepuk pramuka itu kalau kita hitung itu ada 13. Ada 13 kali tepukan, iya. Yang mana juga diiringi dengan 5 jari. 5 semuanya. Ya, hormat. 5 jari. 5 jari ini juga menandakan, saya tidak berbicara lain dulu karena ini saya berbicara sekarang ini adalah yang terlihat kasat mata.
dan tidak terlihat, dalam artian tidak kasat mata. Mungkin agak jauh. Tapi di sini Kak Latul, kalau berbicara kasat mata, pramuka itu akan dilihat biasa-biasa saja. Tapi di pramuka itu banyak yang tidak kasat mata, termasuk salam pramuka di sini ditanya dengan 5 jari. 5 jari ini kasat mata. Tapi maknanya adalah jangan lupa 5 dasar negara kita yaitu Pancasila. Ada berapa? Ada 5. Itu yang memaknai. Jadi waktu tepuk pramuka itu salam gini dulu. Iya. Salam pramuka gitu. Salam pramuka. Oh, gitu. itu salam pramuka ya. Iya, betul. Kalau tepuk pramukanya? Tepuk pramuka itu diiringi dengan hati, dengan jiwa yang semangat. Semangat bahwasanya kita adalah manusia Pancasila yang siap berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, gitu kan tuh. Keren filosofinya guys. Terus makna itu kan ada nadanya ya Pak ya? Ada. Dan itu kayak 3 kali tepuk dengan tangan yang berbeda-beda ya nggak sih Pak kan? Awalnya begini nih. Oh gitu. Terus yang kalau kedua itu hanya begini. variasi aja. Oh, kan, variasi nggak ada aja. pemaknaan yang khusus untuk itu, nggak ada. Cuman kalau tepuknya sendiri dari jumlah sama ininya ada artinya ya? Ada artinya. Termasuk mengaplikasikan di dalam janji, 3 janji dan 10 dasa. 10 dasa dharma. Iya. Kenapa 13? Kenapa? Yang 3 ini adalah Trisatya. Janji. Janji kepada Tuhan, janji kepada bangsa dan negara, dan janji pada diri sendiri. Diaplikasikan oleh 10. Apa itu 10? Dasa Dharma Pramuka. Jadi mulai dari takwa, cinta alam, dan kasih sayang sesama manusia sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 10 itu bisa disingkat dengan Taci Papa Rera Hedi Besu. Taci Papa Rera Hedi Besu. Kalau mau Kak Latul mau masuk di dalam pramuka, monggo. Dan itu bisa dinyanyikan bersama-sama itu Kak Latul. Gimana coba? Sepotong aja. Saya bukan penyanyi, cuman nanti kalau agak kaku Kak Latul. Biar nanti kalau di lapangan, kalau di ruangan gini saya jarang bernyanyi. Tapi kalau di lapangan biasa bernyanyi Kak. Oh gitu, iya, nggak apa-apa loh Pak. Di sini enjoy aja. Iya. Begitu ya. Jadi tepuk pramuka itu ada artinya sendiri yang Iya. berarti 13, 3-nya itu adalah Trisatya dan 10-nya itu adalah Dasa Dharma. Diharapkan ketika kita tepuk pramuka itu ada semangat untuk mengerjakan atau mengaplikasikan ke-13 nilai-nilai itu mungkin ya. Iya, betul Seperti Kak. itu. Terutama di dasa dharmanya. Di dasa dharma pramuka ke yang ke-10 1 sampai 10 itu sempurnanya seseorang ketika bisa mengaplikasikan semuanya. Karena semuanya terangkum di situ. Ya itu nilai-nilai kebaikan nggak sih Pak? Nilai-nilai kebaikan. Yang 10 Dasa Iya. Dharma itu. Iya, pada diri kita, alam kita, terus apa yang kita lakukan, kehidupan kita, itu semuanya disinggung di 10 itu. 10 Dasa Dharma. Pramuka wajib harus tahu itu Kak Latul. Keren ya pramuka. Iya, harus tahu. Gila, keren banget. Pramuka harus tahu itu wajib, karena Trisatya adalah janji diri kita ya pada Tuhan yang pertama, pada bangsa dan negara, dan pada diri sendiri. Ini 3 ini janji. Nah, diaplikasikan oleh 10 dasa dharma pramuka itu atau dharma pramuka ini 10 ini. Jadi kalau saya sebutkan takut memotong. Saya sebutkan enggak apa-apa Boleh, gitu Kak Latul. boleh. Jadi mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir adalah suci dalam pikiran dan perbuatan. Ini apalagi yang 10 ini. 10 ini Kak Latul, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini yang harus dimiliki oleh adik-adik dimanapun berada, terutama di SMK Negeri 1 ini, itu yang harus ditekankan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan kalau pramuka itu memang tidak hanya satu nilai yang menonjol, tapi kayak semuanya itu tercakup semua gitu ya Pak? Iya, betul. Dan kegiatan-kegiatannya pun juga menurut saya sepertinya
mulai dari kesehatan di situ juga disinggung, Iya. terus fisik, kemudian penjelajahan, terus rohani kayak gitu, kayak complicated banget itu, Nggih, komplit. Karena gini Kak, lengkap banget. pramuka sekarang ini agak terdegradasi oleh pemikiran yang mungkin kaum yang tidak suka karena melihat pramuka hanya yang mungkin nanti hanya bermain, bernyanyi, terus kurang kekinian lah, tidak tahu teknologi. Salah pemikiran seperti itu. Karena yang tadi disampaikan oleh Kak Latul kaitannya dengan melihat pramuka itu adalah sosok yang tidak juga tidak merem akan teknologi, tapi tidak menghilangkan sisi karakter aslinya. Karena pendidikan di pramuka yaitu pendidikan karakter itu adalah yang nomor 1 Kak Latul. Betul. Ya, mulai dari kemandirian. Di pramuka itu diajarkan mandiri. Bukan mandi sendiri kalau Kak Latul ya, nanti kan asumsinya mandiri itu mandi sendiri. Itu Iya. sudah umum. Mandiri dari segi berpakaian juga diatur. Misalkan hidup di alam bebas, cara bertahan hidup bisa, akal pikiran dipakai karena satu-satunya yang paling berharga di dalam diri manusia itu adalah akal. Itu yang membedakan kita dengan hewan gitu. Jadi kegiatan berkemah, pembentukan karakter berkemah, pioneering, orienteering, sama pendakian gunung, manajemen risiko, ini semuanya disinggung di dalam Gerak Pramuka. Iya, sangat ini Kompleks. ya, Pak, sangat kompleks dan pantas saja orang-orang pramuka itu mental baja kayaknya. Selain Nggak mental cuman mental, cuman fisiknya juga. Selain mental baca, selalu gembira. Bener, selalu positive vibes guys, positive Iya. vibes. Jadi kayak kemana-mana menyebarkan kebahagiaan itu bagi orang lain. Senyum ibadah kalau. Iya, benar. Terus kemudian Kak Alek, ini saya penasaran nih. Tadi kan Kak Alek tiba-tiba datang ke sini, terus sudah rapi memakai kopiah. Iya, iya. Dan itu juga ada apa namanya, pin kah atau apa ya namanya? Ini loh Pak, Oh, di kopiahnya itu namanya pin atau ya pin. pin Bisa. itu ya, bisa dikatakan pin itu. Kan biasanya pramuka kalau anak-anak kan biasanya pakainya baret Pak. Terus kalau yang putri biasanya kan pakainya topi rimba. Iya, iya. Iya. Ah, Kira-kira apa artinya? Ya betul. Tidak apa-apa, saya juga singgung karena ini masuk termasuk dalam pendidikan karakter di dalam pramuka. Ya, mungkin di pramuka itu kenapa kok selalu pramuka itu pakai coklat tua, coklat muda. Ini juga perlu. Kadang orang melihat kenapa harus coklat tua, harus coklat muda, karena memang ini adalah aturannya. Penggunaan seragam, penggunaan. Orang kalau bisa disebut anggota pramuka ketika dia menggunakan atribut secara benar. Dalam konteks posisi, misalkan hasduknya terpasang, terus tanda gerakan pramukanya seperti ini. Kalau di saku kiri ini ada. Terus kalau di saya ini kenapa harus pakai tanda kopiah ini? Kopiah ini adalah identitas untuk orang dewasa. Oh gitu. Nah, sebenarnya kalau kopiah ini hampir sama, bukan yang seperti ini sebenarnya Kak Latul, bukan sebenarnya. Sama seperti kopiah sama, cuman warnanya agak keabu-abuan bureng, kalau bahasanya bureng itu kan. Tapi ini kan hitam, biasa dibuat sholat. Tapi identitas rata-rata orang dewasa sekarang pakai seperti ini. Menyalahi aturan tidak. Nah, kenapa anggota pramuka kalau yang itu karena anggota Bina Muda. Oh namanya Bina Muda. Iya, Bina Muda itu mulai dari tingkat siaga, penggalang, penegak. Yang mana ditandai dengan warna dasar masing-masing tingkatan. Kalau siaga itu warna dasarnya adalah hijau, kalau penggalang warna dasarnya adalah merah, dan penegak warna dasarnya kuning. Ini juga kenapa harus pakai? Karena biasanya pakai baret, dan yang putri juga pakai apa? Topi rimba. Ya memang itu aturannya. Aturannya untuk anak didik, namanya anak didik. Bina Muda. Jadi masing-masing tingkatan ini kayak ada aturannya sendiri-sendiri ya Kak? Iya betul.
Di petunjuk penyelenggaraan seragam pramuka itu sudah diatur mana posisi hasduknya, mana posisi bed lokasinya, itu semuanya diatur. Oke, sudah terjawab. Nah, ngomong-ngomong soal hasduk nih Pak Alek. Iya, iya. Hasduk itu kan sesuatu yang apa ya? Nama lainnya kan setangan merah putih ya kalau nggak salah. Iya, betul. Itu kan sesuatu yang melekat gitu loh di pramuka, di pakaian. Kadang kalau pas kita lagi mengadakan acara-acara atau upacara-upacara dalam pramuka. Saya mau tanya dulu tentang hasduk, penggunaan hasduk yang benar dulu. Penggunaan hasduk yang benar itu kira-kira gimana sih Pak? Penggunaan hasduk yang benar di dalam gerakan pramuka itu sebenarnya juga diatur. Saya juga miris ketika melihat ada sedikit pejabat yang menggunakan segitiga merah putih, boleh dibilang segitiga merah putih, kalau di pramuka namanya hasduk, digunakan tidak pada posisinya. Oke, Ya. ini pejabat. Ya boleh dibilang pejabat karena sering kalau di pramuka dilihat konteks kegiatannya. Kalau memakai seragam pramuka ditandai dengan kecakapan, ditandai dengan seragam pramukanya, dengan identitasnya, dia tidak memakai hasduk, apakah dia disebut anggota pramuka? Tidak. Tidak. Segitiga merah atau biasa disebut hasduk ini adalah identitas yang harus digunakan, dikalungkan di leher. Dikalungkan di leher Dikalungkan di leher. Bukan pada posisi taruh di kepala atau taruh di saku atau dibuat ikat pinggang, bukan. Kalaupun kadang saya melihat kegiatan napak tilas Kak Latul, napak tilas itu kegiatannya adalah tentang perjuangan. Rata-rata pesertanya menggunakan merah putih sebagai bentuk ikat kepala. Dan dia tidak salah karena posisinya dia adalah kegiatan perjuangan atau napak tilas perjuangan menggunakan identitas karena pejuang seperti itu dulu. Menggambarkan seorang pejuang gitulah ya. Iya. Tapi dia memakai seragam pramuka dengan identitasnya, tapi hasduknya tidak terpakai, dibuat ikat kepala. Itu salah. Yang salah. Salah. Oh, begitu. Itu yang salah. Apalagi taruh di ikat pinggang, kadang taruh di saku. Kenapa saya selalu bertemu dengan anak didik kita yang di SMK saya tegur itu. Iya. Gunakan yang benar. Gunakan yang benar. Dek, salah itu. Gunakan yang benar. Betul. Dan memang sepertinya kalau saya juga mengamati sendiri di sekolah kita itu penggunaan hasduk memang meskipun juga sudah sering kali disosialisasikan, tapi anak-anak itu tetap ada yang masih kadang ininya apanya Pak? Kacunya itu tidak dipakai. Itu yang laki-laki. Kadang juga tidak diletakkan di lipatan kerahnya gitu. Ya, itu masih banyak menjumpai seperti itu. Sepertinya memang harus perlu disosialisasikan lebih lagi ya Pak. Ya betul. Di awal-awal masuk kita tidak bosan-bosannya menyampaikan keilmuan seperti itu kepada anak didik, karena mungkin bagi kita bosan, tapi bagi anak didik itu adalah hal yang baru. Iya. Itu yang harus kita tekankan. Kita sering mengulang-ulang seperti ini, tapi karena ini adalah sebuah kebenaran, kita sampaikan. Oke. Gitu. Gitu ya anak-anak. Jadi penggunaan hasduk yang benar itu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Alek, dan anak-anak yang masih salah-salah menggunakan hasduk, yang masih belum tahu, segera diperbaiki dan segera dibenarkan. Betul ya Pak? Betul. Oke, sudah terjawab dong hasduknya. Nah, kemudian Pak Alek, pertanyaan saya selanjutnya. Pramuka itu kan identik dengan bernyanyi. Iya. Bernyanyi. Pak Alek bisa mencoba nyanyi satu aja lagu pramuka, kira-kira apa coba? Lagu pramuka. Yang menyenangkan deh, yang menyenangkan. Apa Pak? Ada nggak kira-kira? Kalau dulu pada waktu siaga. Boleh. Iya, penggalang sering seperti ini. Iya, boleh. Cuman sekarang kita ini menjadi anak kecil lagi guys. Iya. Saya kok agak lupa ini. Mungkin gimana?
Di awalnya saya lupa, tapi ketika sudah dinyanyikan, mungkin Kak Latul bisa bantu. Nggak apa-apa, Saya sepotong aja. Sepotong. Apa ya? Kurang anu Kak Latul, saya pikir. Lupa kan. Tiba-tiba ngeblank. Tiba-tiba ngeblank di sini. Saya juga tiba-tiba ngeblank sih, tiba-tiba lupa. Apa lagu? Biasanya lagu pramuka itu biasanya kalau lagi pembinanya datang atau tamu-tamu datang itu kan kayak selamat datang kakak gitu. Iya betul. Terus tidak lupa juga sebagai lagu penyemangat itu, memberikan motivasi. betul. Tidak lupa juga biasanya setelah memberikan materi itu kan mengucapkan terima kasih kakak gitu. Semua di pramuka ini dipanggil kakak loh Kak. Iya. Makanya nggak tua-tua sepertinya ya. Iya betul. Iya. Karena identitas untuk orang dewasa itu adalah kakak. Kakak. Iya. Untuk anak didik adik. Adik. Iya. Oke. Kenapa untuk siaga penggalang penegak itu kita selalu sebut adik, karena memang posisinya adalah di peserta didik kita. Tapi untuk kami dan para pembina yang sudah dewasa, apalagi sudah bisa menyelesaikan kursus mahir dasar, terus pelatihan-pelatihan ditandai dengan paling tidak umur di atas 30 sudah. Nah, itu bisa disebut kakak. Oh, berarti saya masih adik Kak. Saya belum 30. bisa jadi kalau visnya Kak Latul nanti agak muda kita sebut adik. Tapi kalau sudah agak menua, bergeser ya sebut kakak aja. Iya. Gitu. Ini memaksa muda ini Kak. Mohon maaf. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa bernyanyi Kak? Kenapa identik dengan bernyanyi pramuka itu? Ya, kembali lagi masyarakat umum, apalagi pejabat ada yang bilang kenapa pramuka kok selalu bernyanyi dan bermain. Saya jawab di sini Kak Latul bahwasanya mungkin beliau satu tidak paham, tidak mendalami dalam gerakan pramuka. Secara kasat mata dia hanya bisa melihatnya. Melihat kenapa bernyanyi dan bermain. Tapi dia tidak memaknai tidak kasat matanya. Apa itu? Bahwasanya di dalam gerakan pramuka itu bernyanyi dan bermain bukan hanya sebatas bermain dan bernyanyi. Di dalamnya itu ada pemaknaan, semuanya ada pemaknaan. Kalau secara kasat mata melihatnya itu adalah bernyanyi dan bermain. Tapi di dalam tidak kasat mata, di dalam awal sudah saya jelaskan bahwasanya di pramuka ini yang tampak atau kasat mata itu sedikit, itu hanya bungkus. Tapi isinya secara tidak kasat mata itu di dalam gerakan pramuka semuanya. Gitu. Jadi kalau ada yang saya jawab di sini kaitannya dengan kenapa hanya bermain dan bernyanyi, dia hanya melihat secara kasat mata tapi tidak melihat tidak kasat mata bahwasanya di dalam gerakan pramuka bermain itu ada maknanya. Bahwasanya di pramuka itu sistemnya ada learning by doing. Belajar sambil mengerjakan. Bernyanyi sebagai penyemangat penyemangat, motivasi itu di identitas pramuka. Nah, mungkin Kak Latul sering melihat pramuka kok bernyanyi. Jangan diartikan itu. Enggak, kalau saya bukan mengeluh kok bernyanyi karena saya suka menyanyi jadi menyenangkan saja bagi saya gitu. Saya juga senang bernyanyi, tapi mau mengucapkan ini agak kaku. Tidak pede intinya Kak Latul. Oke, itu bernyanyi. Jadi mungkin bagian dari penyemangat, terus identitas pramuka adalah pramuka yang menyenangkan. Ya, nah, betul. sesuatu yang menyenangkan ini juga bisa digambarkan lewat nyanyian yang ceria, yang riang gitu kan. Iya, betul. Dan rata-rata sepertinya lagu-lagu di pramuka ini kayak penuh semangat gitu loh Pak. Penuh semangat. Riang-riang kayak gitu. Semuanya ada motivasinya seperti itu. Nanti sesekali karena saya juga membina di SMK Negeri 1 di Gugus Depan sini. Saya kebetulan lengkap lagu-lagu tentang kepramukaan. Kadang nanti saya sesekali ini yang belum saya lakukan di sini Kak Latul. Sesekali nanti lagu-lagu pramuka sebelum melaksanakan materi kepramukaan, teknik kepramukaan, prakteknya
saya buat nyanyi-nyanyi sampai nanti di jam istirahat, baru nanti di akhir closing juga akan saya berikan Oke, nyanyi-nyanyi. itu termasuk bermain juga tadi Pak ya? Bermain. Banyak permainan, kayaknya permainan dari siaga, penggalang, penegak itu kayak banyak sekali dan bermacam-macam. Saya aja sampai sekarang masih ingat permainan saya dulu waktu pramuka apa. Iya. Iya, tupai dan apa Bola namanya? sodor. Enggak, Cuman kalau bola sodor. cuman gini kan, di permainan di dalam gerakan pramuka itu mungkin hari ini, mohon maaf, hari ini kita memberikan sebuah penilaian yang booming sekarang ini adalah outbound, kegiatan di luar. Pramuka itu mulai dari dulu sudah mengenal ini, cuman namanya bukan outbound, permainan yang menggembirakan, yang ada makna. Nah, itu di pramuka. Jadi permainan yang menggembirakan diiringi dengan bernyanyi dan ada makna. Apa pemana contoh? Di sini main roda kerapan sapi. Dia harus mau berbuat apa kerapan sapi itu? Dia harus merangkai tongkat dengan tali temalinya. Semua anggota pramuka di dalam pasukan penggalang atau sangganya itu naik semuanya, diangkut. Ini bentuk kerjasama ini. Diiringi dengan kegembiraan. Inilah termasuk pendidikan karakter di dalam pramuka. Sangat penting untuk yang ini. Itu salah satunya ya Pak ya? Kalau sekarang ini melihat anak-anak muda kongko-kongko di kafe, melihat HP atau game, saya pikir agak bergeser. Ini tantangan terberat kita. Iya. Di dalam pramuka. Okay, betul. Memang kan sekarang lagi perkembangan zamannya, aplikasi-aplikasi lagi banyak berkembang dan tapi juga pramuka sebenarnya bisa menjadi salah satu media untuk pramuka untuk lebih bisa dikenal dan disenangi oleh masyarakat gitu kan. Maksudnya dibentuk dalam model edukasi seperti itu kan, bisa kayak misalkan TikTok. Iya, betul. TikTok dibuat misalkan dikasih tahu penegak itu apa aja, apa artinya, kayak gitu kan juga bisa sebenarnya. Pramuka kalau tidak mengikuti perkembangan zaman akan ditinggal. Tapi kemasan di dalam pramuka punya ciri khas tersendiri kan. Yeah. Tidak menghilangkan keinginan kalau pramuka terlalu antipati terhadap media sosial, misalkan Instagram, Facebook, akan ditinggal. Tapi bagaimana pramuka memberikan edukasi melalui media melalui itu. Jadi ikut mengini. Kita kalau anti terhadap ditinggal kita kalau itu. Iya, betul. Bahwasanya 138 kepanduan di seluruh dunia ini ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia namanya Gerakan Pramuka. Visi yang ada di organisasi kepanduan dunia adalah bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Termasuk pramuka harus ikut. Dan apalagi ke pramuka ini kan salah satu organisasi yang masanya banyak sekali ya Pak ya. Masanya banyak. Paling banyak. Jadi mulai dari sekarang juga diatur Kak, prasiaga, siaga, penggalang, penegak, sampai orang dewasa. Dan selalu dibilang kakak dan selalu adik. Dibilang kakak. Iya. Pantas saja. Iya. Awet muda. Oke, itu terkait dengan nyanyian dan bermain-main ya Pak Alek. Ngomongin soal bermain-main, dan saya ini juga cukup penasaran dengan pengalaman Pak Alek secara pribadi ya, yang sudah terjun di pramuka sudah dalam waktu yang mungkin cukup lama juga gitu. Kira-kira ada nggak, gini dulu deh, sejauh apa sih Pak Alek di pramuka gitu? Sampai sejauh mana? Atau kegiatan apa yang paling jauh deh? Iya. Saya ikut pramuka ini organisasi yang paling saya suka. Di antara organisasi lain? Di antara organisasi yang lain. Yang pertama, karena mengajarkan satu kegembiraan. Mau mengerjakan ini, kalau tidak ada diawali dengan kegembiraan, kayaknya separuh-separuh atau setengah-setengah. Di pramuka juga diajarkan itu. Saya masuk siaga di tahun 86. Setelah itu masuk penggalang dan penegak, masuk ke satuan karya, sampai masuk saya di kuartir cabang. Pernah masuk di kuartir ranting Kedupok. Awal-awal kecamatan Kedupok terbentuk, saya masuk di kepengurusan itu. Sampai sekarang di
tarik di kuartir cabang yang kemarin posisi 5 tahun yang lalu di posisi sekretaris, karena 5 tahun sekarang ini di posisi wakil ketua ini. Oke, itu kalau secara ini ya apa jabatan apa Ya. yang ini. Kalau untuk kegiatan yang paling jauh yang pernah Pak Alek ikutin itu kegiatan apa kira-kira? Kegiatan di dalam pramuka yang paling jauh, saya tidak untuk menjadi peserta, saya hanya di daerah yang sering. Tapi untuk dalam posisi kapasitas pembina atau pendamping di nasional juga di Cibubur, kegiatan apa itu? Jambore nasional, Remuna nasional, terus karena kita ada aturan yang harus mengikat oleh penyelenggara, yang ini harus ikut ini, yang harus ini didampingi ini, karena keterbatasan itu kan. Jadi untuk yang terjauh menjadi peserta ya seperti itu sudah. Oke, tapi kegiatan nasional pernah ikut ya Pak? Pernah. Kegiatan nasional itu yang terjauh. Nah kalau misalkan ada nggak kegiatan yang terlama mungkin selama Pak Alek ikut pramuka, itu adalah kegiatan yang paling lama yang pernah diikuti? Kalau menjadi peserta kembali lagi yang terlama itu dalam bentuk pelatihan Kak Latul, bahwasanya di pramuka itu bentuk pendidikannya itu bisa penjelajahan, orientering, pelatihan, kursus, terus macam-macam ya. Macam-macam. Itu workshop, itu semuanya tercover di dalam pramuka. Cuman dalam kapasitas yang terlama ini tidak terlalu lama sih, paling tidak seminggu. Seperti saya pernah ikut di tahun 99 itu penyakit menular seks, HIV. Itu sosialisasi? Pelatihan. Pelatihan selama 1 minggu. Ya juga termasuk di dalamnya terkenang. Ya mungkin yang tadi bilangnya juga terkenang karena pertama kali ikut 1 minggu ada semacam sosialisasi praktek dunia yang tidak pernah saya masuki sebelumnya. Praktek dunia maksudnya gimana Pak? Bukan praktek ya. Tolong diperjelas. Ya, masuk ke dunia yang belum pernah saya ikuti. Mengenal dunia yang belum saya ikuti. Mengenal tapi untuk belajar. Iya, tapi kalau tidak punya filter yang kuat, agaknya waduh kebabasan ini. Berarti pramuka itu sebenarnya mencakup banyak bidang ya, termasuk mungkin salah satunya menyinggung bidang kesehatan gitu ya. Kesehatan, termasuk reproduksi, KRR, reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Ada di Saka, Kencana itu rata-rata itu. Tapi untuk yang perjalanan yang terjauh, karena ini ilmu yang di dalam pramuka itu juga ada ilmu mendaki gunung, termasuk manajemen risiko. Mendaki gunung, saya juga pernah ikut mendaki gunung sampai di puncak Gunung Tambora. Tambora itu di mana Pak? Sumbawa. Sumbawa itu di mana? Nusa Tenggara Barat sisi timur sendiri. NTB, Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke, itu pada tahun berapa? Tahun kemarin ini. 3 tahun yang lalu. 2019. Oke, itu bersama rombongan ya Pak? Rombongan. Berapa MDPL Pak Gunung Tambora? Kalau berbicara MDPL sebelum meletus tertinggi di dunia dulunya. Oh, oke. Tapi sekarang kalau tidak salah 4.000 lebih. 4.000. Itu yang paling tinggi yang pernah Pak Alek ini ya, di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya. Kalau di yang kemarin di Gunung Slamet, Gunung Lawu itu sudah. Semeru tertinggi di Jawa, Slamet tertinggi kedua di Jawa sudah. Apalagi di Gunung Argopuro sudah. Argopuro itu sepertinya kan pendakian dengan rute terpanjang ya. Rute terpanjang. Insya Allah kalau santai 5 hari sudah. 5 hari di gunung ya Pak? 5 hari di gunung. Karena kita boleh dibilang pramuka itu juga anak gunung. Identik. Iya. Jadi kalau kelihatan anak pramuka udah gambarannya anak gunung gitu ya? Iya, kadang sesekali
Tapi tidak pada posisi kadang naik gunung itu gembel kan ada. Kan gembel itu ada kayak gembel aduh iki lek pramuka. Kalau pramuka disebut seperti ini tidak juga kan. Padahal sekarang udah tren naik gunung itu apa ya? Udah mulai dari pakaian, terus alat-alat itu kayaknya udah Iya. banyak banget ya. Ada komunitas kadang pendaki cantik, ya, itu ada. Jadi pendaki kuat itu ada. Iya, Jadi kuat ketika pada posisi semuanya sehat dan punya semangat. Iya. Tapi kalau posisi tidak sehat dan tidak punya semangat, sama saja meskipun secara fisik sehat. Dan yang penting kalau ngomongin soal daki, wah kok ngomongin soal daki nih, sedikit aja. Ini Pak, kan banyak pendaki-pendaki yang kadang kayak naik gunung itu hanya untuk mengikuti tren dan hanya untuk mengambil gambar, kemudian update story kayak gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh aja mungkin Pak ya. Cuman kadang kan mereka lupa Iya. lupa kadang sampahnya juga nggak dibawa, terus ngotor-ngotorin kayak gitu-gitu. Jadi hanya sebagai untuk tren mendaki gunung aja gitu. Kalau ada anak ataupun komunitas ataupun pendaki yang seperti itu, dia tidak tahu hakikatnya hidup berdampingan dengan alam. Nah itu maksudnya. Ya, sangat tidak tahu. Karena apa? Dia tidak menghormati ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Satu sisi, alam itu juga perlu kelestarian, perlu kebersihan. Jangan kita kotori sampah yang kita bawa. Kenapa di gunung-gunung rata-rata sekarang? Kalau masih belum menemukan tong sampah, taruh dalam saku. Itu hal yang terkecil. Tapi kalau di pos-pos rata-rata bagi seluruh pendaki harus bawa kantong plastik. Untuk apa? Kalau tidak di dalam perjalanan tidak ada sampah yang dibuat oleh diri kita, kita harus memungut sampah yang dibuang oleh orang lain, pendaki lain. Jadi kalau hanya untuk identitas foto, silakan, tidak masalah. Mungkin karena kesenangan. Iya. Tapi kalau dia hanya mau mengotori, kalau bisa jangan, hentikan. Jangan merusak alam. Sudah banyak buktinya. Nah, kembali lagi nanti bersinergi dengan manajemen risiko itu yang ada di gerakan pramuka kalau itu. Oke, itu dan di pramuka itu dibahas, maksudnya dikaji ya Pak ya? Iya. Dan ada materinya. Lengkap Kak Laten. Oke, ngomongin soal yang ini kira-kira ada pengalaman yang paling seram nggak atau terseram yang pernah Pak Alek alami selama di pramuka? Kalau yang terseram, Terhoror. iya terhoror selama berkemah bertahun-tahun tidak pernah, karena saya adalah manusia yang sangat tidak suka dengan astral, meskipun saya mempercayai. Dunia metafisik, dunia fisik saya mempercayai. Tapi saya karena tidak pernah bertemu, jadi ya fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi kalau terseram dan merubah hidup saya itu ada di posisi, dan ini ilmunya dapat dari pramuka. Ketika saya orientering di Blitar Selatan, saya harus menuruni tebing sepanjang kurang lebih 75 meter. Karena saya harus rock climbing di situ. Bukan wall ya, rock climbing. Moga aja nanti SMK Negeri 1 punya wall climbing. Amin. Rock climbing di sini saya harus turun tebing, yang mana di situ sudah menyita tenaga dan pikiran saya, karena saya mengalami fatal incident di situ. Saya harus bertarung dengan hidup mati saya, hidup mati saya karena saya harus jatuh dari tebing itu. Jatuh, ya untungnya ke laut. Tapi dalam posisi laut ombak yang tinggi-tingginya, sehingga saya harus dibenturkan kepada tebing, tarik lagi tebing, tarik lagi. Karena saya beragama Islam, saya serahkan pada yang kuasa. Saya pun saudara di atas sana atau di luar sana tidak ingat saya harus bagaimana selamat karena bertarung dengan maut. Saya membaca ayat kursi dan salawat nariyah. Sehingga kayaknya mengantarkan saya, ombak yang sebegitu besar menghantam saya ke tebing. Yang kelima langsung landai, sehingga saya diantarkan. Itu yang sangat mustahil bagi saya, ombak yang sebegitu besar menghantam saya, sehingga
paha saya, kaki saya, tangan saya ini banyak sobekan-sobekan irisan daging. Ya, sudah terbuka, celana sobek karena sehingga saya harus cari akal karena itu satu-satunya yang masuk yang paling berharga bagi saya. Saya baca sholawat, nariyah dan ayat kursi kok menghantarkan saya air ini ke tebing posisi tebing tapi landai pelan, tidak ada ombak. Itu yang bagi saya. Iya, yang paling iya. nggak bisa dilupakan dan iya, kalau bertemu dengan hantu pocong di kalau apalagi di gunung banyak yang terdengar, apalagi di pinggir saya kadang dibengoi ditindih raksasa. Itu sering, tapi saya sendiri pribadi tidak pernah. mengalami. Belum pernah. Cuman itu pengalaman yang satunya juga nggak kalah horor, Pak. Maksudnya horornya dalam segi kayak menantang sekali gitu, maksudnya kayak tertantang gitu. Yang mana ini kan? Yang tadi di tebing itu. Oh, yang di tebing itu sangat menantang. Sesuatu yang antara hidup dan mati. Antara hidup gitu. yang mati. Kira-kira dari kejadian itu apa yang bisa Pak Alek ambil? Maksudnya yang bisa Pak Alek rasakan dan yang rasakan gitu. Satu, kalau setelah itu saya berkomunikasi dengan warga sekitar, ternyata dunia metafisik juga berperan di situ. Saya kan antara percaya dan tidak percaya, Mbak. Tapi percaya saya ada. Tapi saya tidak mengindahkan. Ternyata ketika mau menurun di pantai selatan, mau turun ke tebing itu, ada semacam doa-doa maupun sesajen memberikan kepada penunggu laut pantai laut selatan. Dan itu saya tidak percaya ya. Saya aja bismillah turun. Tapi ternyata tali yang saya turuni itu adalah tali jenis yang statis, tidak boleh kena air. Dengan cuaca yang pertama bersih, tidak mungkin ada hujan. Ternyata nyampe di pertengahan, hujan tahu-tahu datang. Terus sekali sehingga tali yang statis tidak connect dengan air. Kalau yang masih dinamis bisa. Sehingga descender yang saya pakai itu sudah tidak berfungsi. Oke. Jadi itu mungkin pentingnya untuk mendengarkan orang sana, orang asli sana gitu mungkin ya. Juga dan menghargai keahlian kita. Keahlian kita untuk menjaga keamanan. Ditambah keterampilan juga. Itu selingan kalah. Iya, keren tapi guys. Coba bayangin kita ada di posisi itu, terbang-ambing di tengah lautan. Iya. Wow, gimana apalagi nggak bisa renang. Kalau saya bisa renang kan itu. Iya Pak, sudah saya tidak meragukan. Kalau yang seperti saya ini gimana? Karena tahun 96 saya pernah ikut lomba renang, tapi anehnya enggak tinggi-tinggi nih Kak. Karena dulu. Biasanya katanya orang tinggi itu suka renang. Saya pernah berenang di Pelabuhan Ketapang sampai Gilimanuk. Pelabuhan Ketapang sampai Gilimanuk? Iya, di Selat Bali tahun 96. Ya, sehingga kaki itu saya berangkat atas nama Pramuka. Lagi-lagi ya? Lagi-lagi atas nama Pramuka saya berangkat mewakili Warcap Kota Probolinggo. Tapi tetap meskipun nyebrang di situ kaki diikat oleh tali pelampung. Takut ternyata itu yang terjadi pada diri saya. Saya tidak melakukan pemanasan sama sekali, tahu-tahu masuk turun air. Kontingen Kota Probolinggo masuk. Dikawal oleh perahu karet. Cuman pada titik start saya bisa menyelesaikan kurang lebih 200 meter. Kaki saya kram. Kaki ini tidak bisa ditekuk, sudah tidak bisa seperti sirip ikan sudah. Jadi diam gini aja, tidak bisa apa-apa. Ya sudah, terpaksa harus angkat tangan. Jadi kasih tanda tangan ke pengawas, langsung ditarik dari air. Karena kalau itu diteruskan ditarik, saya pasti tenggelam. Karena sudah kaki dua-duanya ini sudah tidak bisa apa-apa, hanya mengandalkan tangan dan itu, gitu Kak. Oke, itu juga termasuk salah satu pengalaman yang itu juga ya Pak? Iya, tahun 96 itu Kak. Semuanya kayaknya berkaitan sama maut guys, ya Allah, astagfirullah. Gimana gitu ya? Iya, sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah loh Pak Alek sudah ada di sini nih dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ada ini, ya mungkin jangan ditiru lah. Ini termasuk pada adik-adikku
ya diikut dalam gerakan pramuka, pakailah helm ya, karena Kak Alex juga ada fatal insiden di sini dalam perjalanan hidupnya, sampai patah 8 sehingga harus dirawat 1 tahun. Alhamdulillah nyawa masih melekat ya. Alhamdulillah. Dan kebetulan teman adu, karena posisinya adu banteng, meninggal. Lawan yang ini. Iya, meninggal. 2 meninggal. Saya diberi keselamatan. Tapi alhamdulillah saya pakai helm SNI. Iya. Guys, jangan lupa pakai helm. Pakai helm SNI. Meskipun pada posisi dari itu namanya tidak ini kecelakaan tidak diinginkan, hanya helm luarnya yang pecah tapi sponnya masih melekat dan talinya masih ada di saya. Kepala aman ya? Kepala aman. Padahal dengan posisi tergulung-gulung itu saya juga kaget, alhamdulillah kepala aman gitu. Alhamdulillah banget, berarti Allah masih sayang Pak Alex. Iya, sangat sayang. Sudah kemana-mana, yang intinya pelan-pelan, terus pakai helm, nggak usah ngebut. Iya. Ya Pak ya. Itu adalah beberapa pengalaman yang saya juga mendengarnya, saya sendiri tidak bisa membayangkan ada di posisi itu nanti akan melakukan apa begitu. Tapi Pak Alex mungkin sudah sebelum-sebelumnya kan kayak ikut kegiatan-kegiatan yang menantang kayak gitu, yang berkaitan dengan alam dan fisik kan juga sudah sering. Jadi mungkin insting survivalnya itu main guys, insting bertahan hidupnya mungkin. Tapi karena saya selalu imbangi dengan senang, nggak senang, tidak mengeluh, ya enjoy aja sudah. Enjoy aja. Mungkin ada nyanyi di dalam gerakan pramuka. Oh, nyanyi gimana? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, gitu. Iya. Tidak perlu keluh kesah. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Itu di dalam saya bintang tamu ini dalam mengarungi kehidupan, ya senyumlah, jangan terbebani oleh hidup yang mungkin sementara di sini, enjoy aja. Jadi setiap pokoknya Pak Alex itu ya kalau galau dikit gitu langsung nyanyi apa guna keluh kesah gitu. Terus betul itu kalau tuh cocok dengan saya. Kan kemana-mana dilihat kemana gitu Pak Alex kemana, terus ada orang yang sedih gitu langsung di sini senang, jadi kayak kemana-mana positive vibes gitu loh guys. Jadi itu kalau ada gini Kalatul, mungkin di dalam dunia kerja kita melihat berpapasan dengan seseorang yang diam di atas meja, cemberut, langsung diiringi oleh anak-anak pramuka. Apa guna keluh kesah? Jadi semua di pramuka itu berguna. Apa seperti itu. Dengan mengangkat, ya terkejut, suasana yang dia akan meskipun mimiknya tidak gembira, tapi hatinya gembira. Jadi nggak tegang-tegang banget itu ya kerjanya ya Pak. Betul. Di sini senang, di sana senang. Iya. Ini anak kecil aja ketawa loh dengar kayak ginian. Apalagi orang dewasa. Oke, itu keren banget ya Pak Alex. Nah ini mungkin sudah nggak terasa kita udah berapa menit nih Pak Alex. Iya ini nggak terasa ini. Dan ngobrolin dari kemana dan sampai mana-mana. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak Alex selaku pembina pramuka di sini juga wakil ketua Korcap Kota Probolinggo juga bisa menyampaikan pesan kepada seluruh anggota pramuka yang ada di luar sana, khususnya juga yang ada di SMK 1. Kira-kira apa nih pesannya? Pesan saya, adik-adikku, fungsikan hidup adik-adik menjadi lebih bermakna. Artinya masuklah di dalam gerakan pramuka, karena organisasi ini
adalah organisasi sosial yang mengajarkan bagaimana hidup bersampingan dengan sesama manusia, mencintai alam, dan menghormati orang tua, menghormati guru. Itu semuanya ada di dalam gerakan Pramuka. Jadi saran saya kepada adik-adik, masuklah di dalam gerakan Pramuka ini. Mungkin masih kurang maksimalnya kakak-kakak yang ada di SMK 1 terutama maupun di luar sana pada umumnya belum memberikan fasilitas yang terbaik atau memberikan cara membina yang baik atau tidak sesuai dengan adik-adik. Itu mungkin keterbatasan kami. Tapi yang jelas kami mempunyai niat untuk bisa membawa generasi muda yang berkarakter, bermanusia Pancasila, mempunyai wawasan dan tidak merem akan teknologi. Gitu aja. Semua yang ada di rumah itu adalah pesan dari Pak Alek. Jadi mari kita mungkin merubah mindset yang pramuka itu katanya hanya bermain-main dan bernyanyi saja, tapi juga di dalamnya itu ada makna yang itu hanya bisa kita rasakan gitu loh. Ya, betul, yang hanya bisa kita rasakan, tidak bisa dijelaskan secara ini mungkin, tapi kalau kita terjun langsung dan kita ikut langsung, kita akan rasakan sendiri bagaimana apa yang kita dapatkan dari ikut pramuka itu. Gitu. Ya betul. Saya dulu pernah ingat nih Pak Alek, jadi dari salah satu pembina pramuka saya, Kak, halo. Udah usah sebut nama wes ya? Nggak usah sebut. Ya, salah satu pembina pramuka saya dulu mengatakan bahwa mungkin kamu tidak bisa sekarang kamu ikut pramuka, kamu tidak bisa merasakan gunanya sekarang atau manfaatnya sekarang, tapi nanti bakalan kerasa. Dan itu beneran kayak kerasa. Contoh saja yang dulu mungkin saya pemalu, akhirnya bisa belajar berbicara di depan umum kayak gitu. Ya, hal-hal kecil seperti itu ternyata berawal dari pramuka kayak gitu. Ya betul itu. Dan setiap orang pasti akan beda-beda. Jadi coba tanyakan kepada dirimu sendiri ketika kamu ikut pramuka itu, oh iya ya, apa ya yang bisa saya ambil gitu. Pasti ada. Gitu. Betul, sangat betul itu Kak Latun. Saya setuju dan sepakat sekali. Beliaunya adalah pramuka. Saya yakin beliaunya pramuka adalah yang memberikan ilmunya kepada secara ikhlas dan sangat berkarakter sekali menyampaikan ilmunya. Terima kasih. Iya. Oke, sudah nih Pak Alek, ternyata udah beberapa menit, sudah hampir sejam kayaknya kita ngobrolin soal pramuka sambil nyanyi-nyanyi ya guys. Amin. Ya. Jangan lupa tetap bahagia, jangan lupa tetap positif vibe seperti Pak Alek ini ya. Keren banget. Di sini senang ya gitu. Ya keren banget materinya, dan Pak Alek saya ucapkan terima kasih banyak sudah menginspirasi, sudah membawa inspirasi dan membawa kebahagiaan di podcast kali ini guys. Ini pertama kali kita nyanyi-nyanyi. Dan saya doakan juga semoga acara pelantikan Bantara Laksananya juga lancar, diberi kelancaran dan kesuksesan, semuanya sehat. Amin. Dan dapat bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Alek. Terima kasih, sukses terus untuk Kak Alek. Amin. Terima kasih Kak Latun. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam Pramuka.